Suara saya bisa terdengar dengan baik ya? Ya, Iya, Ustaz. Bisa, oke, Ustaz. baik. Baik, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, sebenarnya mohon maaf nih, ini di belakang saya ada warkop dan sebagainya ya. Ini saya sudah berada di posisi di daerah di Ngawi. Ya, memang harus cari tempat agak ke kota begitu untuk cari wifi karena di rumah saya itu agak sulit gitu ya cari wifi gitu ya. Jadi insya Allah tidak mengganggu tentunya agenda kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian di pagi hari yang semoga Allah memberikan keberkahannya kepada kita semua di hari ini. Di pagi hari yang kalau di sini alhamdulillah cerah cuacanya gitu ya. Semoga hati kita juga ikut tercerahkan gitu ya. Dan semoga seluruh aktivitas kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik teman-teman sekalian, tentunya kami juga mengajak kepada teman-teman semua untuk mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya ketika kita berkaca gitu, mungkin masih jauh begitu ya, masih jauh diri kita itu dari apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Kalau bicara soal Rasulullah itu kayak merinding ini ya, merinding gitu karena ya kita masih jauh banget gitu dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kriteria seseorang yang bisa dikatakan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang solih, itu kayak masih jauh gitu dari kalau dari bagi saya sih masih jauh gitu. Nggak tahu di teman-teman kira-kira seperti apa. Mungkin udah ada yang lebih dekat gitu kan. Nah, sekarang nanti bisa saling sharing gitu. Tapi eh kayaknya masih jauh gitu. Nah, apa sih kemudian yang kemudian bisa menjadikan kita nanti semakin dekat pada Rasulullah? Paling tidak gitu, paling tidak guru-guru itu saya itu ngajak gitu. Paling tidak itu kita punya cita-cita yang nantinya bisa mendekatkan kita pada Rasulullah gitu. Salah satu seorang guru itu pernah bercerita pengen pengen nanti di akhirat itu ya bisa gandengan tangan gitu dengan Rasulullah gitu. Pengen loh nanti ketika di akhirat itu bisa di antara miliaran orang kemudian yang bisa bertemu dengan Rasulullah itu kita dekat dengan Rasulullah itu nggak jauh gitu. Ya kan kita nggak tahu juga nanti seperti apa sih suasananya ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kita berada di surga aja udah seneng banget gitu kan. Apalagi nanti ketika kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di telaga Kausar gitu ya ketika nanti berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesuatu yang bisa memuliakan kita kan tentunya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wujud ketakwaan kita kepada Allah tentunya adalah kita terus belajar gitu ya, terus mencari ilmu, mencari bekal nantinya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan hari ini teman-teman semua, insyaallah kita akan sedikit banyak mengulik gitu ya, sedikit banyak mengulik. Mungkin masih banyak hal nantinya bisa kita diskusikan dalam topik yang akan kita pelajari bersama, topik kepemimpinan ya. Yang tentunya topik kepemimpinan ini sangat banyak ketika kita akan berbicara soal konsep-konsep dan sebagainya ya. Mungkin nanti juga hanya satu dari di antara puluhan konsep yang bisa kita pelajari tentang kepemimpinan. Bagaimana juga nantinya coba saya akan mengajak teman-teman diskusi terkait konsep kepemimpinan yang sekarang berkembang gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan bagaimana dulu Rasulullah SAW ketika memimpin gitu ya. Semoga itu bisa menjadi salah satu gambaran lah paling tidak gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Sudah terlihat ya teman-teman sekalian. Sudah. Baik, ini judul yang mungkin saya adopsi sendiri gitu ya, mungkin agak sedikit berbeda, sedikit saja berbeda dari apa yang diminta oleh teman-teman panitia gitu ya. Kita akan belajar terkait dengan kepemimpinan Islam gitu. Sekali lagi tentunya ketika ada keterbatasan soal konsep-konsep tentunya menjadi kelemahan bagi saya pribadi dan sangat terbuka buat teman-teman semua nanti akan memberikan feedback gitu. Wah kayaknya kurang nih aspek ini, aspek itu dan sebagainya. Oh, boleh banget nanti akan memperkaya diskusi kita semua insya Allah. Gitu ya. Oke. Dan nanti dalam waktu kurang lebih sekitar 1 jam paling tidak, semoga nanti bisa kita kupas gitu ya. Kita kupas dari apa yang kita diskusikan kesempatan kali ini. Dan mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebentar teman-teman semua. Nama lengkap saya Moran Basuki. Bisa dicari di IG gitu ya, atau mau kontak WA secara langsung juga boleh. Gitu. Mungkin ada diskusi-diskusi yang kasuistik terkait dengan case-case yang teman-teman hadapi gitu dalam apapun ya. Saya cukup concern juga dalam aspek dunia kerja kampus gitu ya. Aktivitas pekanan saya itu diantaranya ada nih di ya taruhlah saya di sekarang bekerja ya. Saya bekerja di itu bagian paling bawah ya di PT Agro Farm Nusaraya atau ANR. Ini lokasinya di Ponorogo teman-teman.
Ya mungkin ada yang daerah Ponorogo, mungkin bisa ngopi-ngopi, ya kan? Kalau ada boleh nanti DM private message atau mungkin ke WA ke saya, mungkin siapa tahu bisa ketemu di luar acara ini gitu kan. Lagi di sini aktivitasnya dan Qadarullah meskipun sebagai kepala SDM atau mungkin di tempat lain sebagai manajer HRD begitu di sini gitu kan, diberikan amanah juga untuk setiap pekan itu ngisi ya bisa dikatakan mungkin people development gitu ya untuk penerima beasiswa di yayasan perusahaan di kami gitu. Jadi ada program rutin yang biasanya kita isi. Dan ketemunya juga sama mahasiswa-mahasiswa gitu ya, mahasiswa unyu-unyu ya enggak lah kalau mahasiswa enggak unyu-unyu ya. Apalagi sipil ya ketemunya dengan semen, dengan cor-coran gitu ya. Masya Allah gitu ya. Dulu teman saya, teman satu angkatan, teman satu sekolah, itu dulu ketua Al-Hadid periode 2014-2015. Itu teman saya dari SMA. Dari SMA, saya dengan teman saya ini cuma 2 orang, teman-teman sekalian, 2 orang dari sini, dari daerah saya ini, 2 orang dari SMA yang sama, yang kontrol diterima di ITS semua, dan satu teman saya itu tadi di teknik sipil, satu saya di teknik fisika gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang beliau jadi PNS di Ngawi gitu ya. Masya Allah luar biasa juga gitu. Dan dulu di Al-Hadid sebagai ketua juga gitu. Saya dari teknik fisika, tapi kemudian aktivitasnya belum pernah nih saya masuk ke bidang di mana saya dulu kuliah gitu. Saya ngambil dulu fisika bangunan ya, agak nyerempet-nyerempet dikit mungkin ke teman-teman teknik sipil gitu kan. Sedikit banyak bicara soal pengondisian ruangan gitu ya, sistem audio dan seterusnya lah banyak. Tapi setelah dari kampus masuk ke dunia people development di rumah kepemimpinan sebagai supervisor, jadi banyak juga aktivitas-aktivitas sosialnya di sana. Kemudian justru masuk ke aspek marketing and services di manajer FK Surabaya. Dan kembali lagi ke bagian people development gitu ya, itu di HRD di PT Agrofar Nusaraya per April kemarin, jadi belum ada 1 tahun saya berada di posisi sekarang ini gitu ya. Gitu. Ya ini kalau teman-teman mungkin di luar diskusi ini mau tahu kalau mau masuk kerja itu gimana, apa yang perlu dipersiapkan, nah itu nanti bisa kita diskusikan di lain kesempatan gitu ya. Apa sih yang dipersiapkan, apa yang saya lihat sebagai seorang HR practitioner gitu ya, ketika akan melihat CV-CV calon karyawan itu apa yang saya perhatikan gitu ya dan sebagainya. Karena banyak saya itu nolak-nolak CV ya, bukan nolak orang itu karena ya lihat CV-nya aja udah nggak menarik, ya udah saya tolak aja gitu ya. Meskipun bisa jadi potensinya ada, tapi karena CV-nya udah nggak menarik, jadi saya tolak. Ini gambaran singkat aja terkait dengan saya dan aktivitas saat ini ya, teman-teman semua. Dan kita akan berdiskusikan terkait dengan kepemimpinan hari ini. Mungkin bisa dijawab di kolom chat teman-teman sekalian gitu. Siapa sih yang menjadi pemimpin idola bagi teman-teman sekalian? Jujur aja gitu. Maksudnya nggak usah diada-ada, oh karena topiknya Islam, wah cari aja orang Islam gitu. Nggak harus ya, nggak harus. Tapi teman-teman sekarang itu yang menjadi idola teman-teman dalam dalam aspek kepemimpinan itu siapa sih? Boleh dituliskan di kolom chat gitu ya, agar bisa jadi nanti jadi referensi juga gitu kan. Bisa jadi referensi buat teman-teman. Oh ada ya orang ini gitu ya, tokoh ini gitu ya. Gitu. Kalau yang belum ada referensi atau belum ada idola, tuliskan nggak ada, belum punya gitu ya, belum punya, nggak apa-apa ya, dituliskan aja ya. Setidaknya pernah mendengar gitu bahwa oh ternyata kita perlu atau tidaknya memiliki idola. Baru satu yang menuliskan di kolom chat ya, B.J. Habibie, masya Allah ya, luar biasa ya. Masya Allah ada Gus Dur, luar biasa itu ya. Masya Allah ini luar biasa, tokoh yang luar biasa juga gitu kan. Soekarno, masya Allah. Soekarno. Ada lagi yang lain? 3 orang saja. Perasaan di sini ada 17 orang. Yang lain sama kayaknya dengan yang lain 3 itu gitu kan ya. Ya bisa jadi kami idolakan presiden-presiden kita gitu kan. Atau kalau nggak presiden bisa jadi tokoh-tokoh di masyarakat. Itu sangat-sangat bisa teman-teman semua. Tidak harus orang yang memiliki jabatan ya. Masya Allah ya. Ada Masya Allah. Ada Pak Prabowo. Prabowo. Mungkin beda ya. Ini beda orang sepertinya ya dengan Pak Prabowo ya. Beda ya. Prabowo loh ya soalnya.
Oke, Mister Luhut, Masya Allah ya, luar biasa ya. Lord ya. Oh sorry, kita nggak bahas itu ya. Itu diskusi teman-teman biasanya nyebutnya kan begitu. Oke, baik teman-teman sekalian, siapapun idola itu saya kira teman-teman memiliki nilai. Gitu. Satu hal yang bisa kita ambil, ternyata idola-idola kita itu beda-beda gitu. Sekalipun pemimpin-pemimpin itu banyak, kriteria-kriteria kepemimpinan kita bisa jadi banyak, tapi ternyata yang jadi idola kita itu berbeda. Itu bisa jadi karena nilai yang kita pegang itu memiliki kesamaan dengan nilai orang yang kita idolakan itu. Gitu. Misalkan contoh tadi ada Mas Andi gitu, Mas Andi yang menuliskan B.J. Habibie. Kenapa tuh B.J. Habibie yang dijadikan sebagai idola? Ya, mungkin lebih ke perjalanan hidupnya yang luar biasa ya, Ustaz. Dan kebetulan Karena beliau pernah memimpin bangsa Indonesia. Jadi kan termasuk pemimpin. Tapi Masya Allah. fokusnya itu lebih ke perjalanan. Perjalanan hidupnya gitu ya. Perjalanan hidup yang seperti apa? Yang maksudnya yang menjadi kenapa itu menjadi idola? Karena kita seorang mahasiswa ya, jadi saya melihatnya itu dari bukan mahasiswa sih, karena saya sejak kecil kan sudah sekolah, sudah siswa. Jadi struggle-nya dalam menempuh pendidikan, khususnya waktu di Jerman itu kan banyak struggle yang mungkin saya tidak sanggup gitu kan, kalau ada di posisi. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Bagaimana karakter beliau, sikap beliau ketika menghadapi tantangan-tantangan yang beliau hadapi itu bisa menjadi teladan gitu mungkin ya bagi Mas Andi gitu ya. Nah ini beda juga mungkin akan dirasakan oleh Mas Wikantioso ya, Mas Wikantioso. Ketika beliau mengidolakan almarhum Gus Dur gitu. Kenapa nih misalkan Mas Ya, kalau dari saya sendiri lebih ke toleransi antar umat beragamanya, gimana menghargai perbedaan dan lain-lain. Itu sih, Ustadz. Ya, Masya Allah luar biasa ya Mas. Gitu ya. Jadi dari ini aja kita juga bisa melihat perbedaan gitu, cara kita memandang kenapa kita menjadikan ini menjadi teladan, kenapa menjadikan ini menjadi teladan gitu ya. Karena ada perbedaan juga dalam diri kita. Dan kita harus pertama, nah ini mungkin sebelum masuk ke dalam topik ini kita juga harus memahami teman-teman semua bahwa masing-masing kita itu memiliki preferensi yang berbeda-beda gitu, dalam melihat satu hal saja gitu ya. Kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Guru saya itu dulu pernah mengajarkan jangan menjadi orang itu yang merasa apa yang ada dalam pikirannya, apa yang menjadi pemikirannya itu merasa pemikirannya itu paling benar gitu ya. Pikirannya itu paling baik gitu. Karena kita belum tahu, kita juga menguasai Al-Qur'an aja juga belum, gitu, menguasai pengetahuan juga belum. Jadi jangan merasa pemikiran kita itu selalu benar gitu. Misalkan Mas Andi gitu ya. Ya pokoknya idola itu ya harus B.J. Habibie kan nggak bisa gitu juga gitu kan ya. Ya bisa yang lain, karena kita punya preferensi yang berbeda-beda gitu kan ya. Oke, baik terima kasih banyak teman-teman semua gitu. Masing-masing punya preferensi, punya landasan kenapa menjadikan seseorang itu menjadi seorang pemimpin kan gitu ya. Oke. Dan yang perlu kita sadari teman-teman semua bahwa kita semua itu adalah pemimpin gitu. Kita semua ya, kita semua dalam posisi apapun kita gitu. Kalau dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini bukan hanya seorang imam, bukan hanya laki-laki gitu kan yang menjadi pemimpin gitu. Mbak-mbak yang nantinya menjadi ibu gitu ya. Kita yang mungkin diberikan amanah ketika nanti kita bekerja itu juga misalkan kita ambil contoh ketika kita bicara di sini seorang budak juga pemimpin bahkan gitu ya. Ini kan kayak seolah imam yang levelnya tinggi pun pemimpin, budak yang ibaratnya kalau dulu bahasa dulu kan budak itu bisa dikatakan paling rendah gitu secara posisi gitu ya. Secara strata itu paling rendah karena dia digaji aja enggak gitu kan ya, enggak digaji bahkan hak-haknya itu ya mungkin bisa jadi sebatas untuk hidup saja gitu, nggak ada privilege lebih gitu. Itu aja juga dikatakan sebagai pemimpin gitu, karena dia punya tanggung jawab. Gitu. Maka satu kata kunci di antaranya ketika kita bicara pemimpin itu adalah bicara tanggung jawab. Nanti kita teman-teman semua sebagai seorang mahasiswa ya sebagai pemimpin gitu. Ya. Atas apa? Kalau misalkan di sini kita bicara misalkan wanita pemimpin atas rumah suaminya ketika suaminya bekerja dia bagaimana mengelola rumahnya gitu ya. Bertanggung jawab atas apa segala sesuatu yang ada di rumah gitu ya. Budak bertanggung jawab atas harta tuannya gitu ya. Artinya dia tidak boleh semena-mena dengan harta tuannya.
teman-teman sebagai mahasiswa, gimana teman-teman bertanggung jawab gitu ya pada diri teman-teman. Dulu itu ada istilah namanya simptom, gitu ya. Simptomnya para mahasiswa. Ada simptomnya para mahasiswa. Mungkin ini ada kaitannya atau simptom itu kan gejala-gejala penyakit yang dimiliki oleh mahasiswa itu apa gitu. Dulu itu ada di antaranya itu suka meremehkan suatu hal yang kecil. Dulu ya, ini dulu. Kalau dunia sekarang teman-teman saya nggak tahu ya. Maksudnya apa tuh suka meremehkan hal yang kecil gitu. Oh, ketika janjian sama temennya itu kan sama temen doang gitu kan ya. Telat-telat dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak apa gitu ya. Ngerjakan tugas gitu ya. Ngerjakan tugas, gini-gini aja lah gitu. Jadi biasa sebagian orang yang makanya dikatakan sebagai gejala penyakit. Gitu, ini terjadi pada sebagian orang yang memang punya gejala-gejala penyakit itu biasanya suka meremehkan hal yang kecil gitu. Nggak apa ngerjain tugas gini-gini aja gitu, nggak usah sempurna banget gitu, ngapain sempurna banget gitu, jadi gini pokoknya dikumpulin gitu. Itu bisa menjadi gejala penyakit gitu karena kita membiasakan diri untuk tidak pada, kalau dalam bahasa Islam itu mastata'tum, tidak dalam bahasa ya seharusnya kita bisa memaksimalkan itu gitu. Tapi sebagian kita berpikir ya udah kok gini aja udah cukup gitu. Berpikir seadanya gitu, meremehkan hal yang kecil gitu. Terlambat dikit nggak apa-apa gitu ya, terlambat dikit korupsi waktu dikit nggak apa-apa, ada uang kelebihan apa sedikit dipakai nggak apa-apa dan sebagainya gitu ya, kan pernah ada case-case seperti itu ya di kampus sebelah gitu. Nah, pertama kita adalah pemimpin gitu, itu harus kita sadari dulu gitu ya, lalu nanti kita baru melangkah kepada ketika kita sudah menjadi bahwa kita pemimpin gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita menjadi pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin, kan begitu ya? Ya, kan ada pemimpin. Kalau di sini kriterianya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, bagaimana nanti kira-kira pertanggungjawaban dari apa yang diberikan, yang diamanahkan kepada kita? Nah, itu yang harus kita kemudian persiapkan. Nah, tadi bicara pemimpin, sekarang bicara kepemimpinan. Karena pemimpin dan kepemimpinan tentunya ini adalah dua hal yang berbeda gitu ya, dua hal yang berbeda. Bicara pemimpin itu adalah bicara orangnya yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban gitu ya. Bicara kepemimpinan itu adalah kita bicara tentang kemampuan seseorang itu. Ya. Kadang orang itu menempati posisi sebagai seorang pemimpin gitu. Diberikan amanah sebagai pemimpin gitu. Tapi gitu ya, dia belum bisa mengamalkan posisinya sebagai pemimpin itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dia belum bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin gitu ya. Nah, kepemimpinan itu adalah kompetensi teman-teman semua. Kepemimpinan itu adalah kemampuan, kompetensi seorang dalam mempengaruhi orang lain gitu ya, untuk bersama mencapai tujuan yang diharapkan dari kepemimpinannya itu gitu ya. Maka di sini ada 3 kata kunci yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, itu adalah kompetensi itu sendiri atau kemampuan ya. Kemudian yang kedua itu adalah pengaruh, yang ketiga adalah tujuan. Maka bicara kepemimpinan itu bicara keterkaitan antara kompetensi, pengaruh, dan tujuan. Ya. Bisa jadi orang itu punya kompetensi, ya dia mampu untuk mengerjakan sesuatu dan sebagainya, mampu berkomunikasi dan seterusnya. Tapi dia tidak bisa tuh mempengaruhi orang lain, atau dia tidak ada pengaruhnya di lingkungannya. Dia tahu ilmunya memimpin itu seperti apa gitu. Tapi dia tidak bisa dengan ilmunya itu kemudian mempengaruhi orang lain untuk ngajak bareng-bareng kepada tujuan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga orang yang dia tuh kompeten gitu. Dia kompeten. Dia bisa mempengaruhi orang lain, tapi dia tidak punya tujuan. Dia nggak ngerti tujuannya kemana. Ya, nanti akan kita kategorikan juga ya aspek-aspek itu. Nanti kita akan. Nah, dalam satu konsep ada kepemimpinan itu disebut dengan exponential leadership-nya. Kepemimpinan eksponensial gitu ya, exponential leadership. Dalam konsep kepemimpinan leadership itu ada 2 aspek yang mempengaruhi gitu ya. Ada 2 aspek yang mempengaruhi ketika seseorang itu menjadi pemimpin. Ya. Bagaimana kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik atau akan berdampak luar biasa atau tidaknya berdasarkan pada hal itu. Pertama adalah dukungan, yang kedua adalah gagasan. Ya. Seseorang itu akan menjadi pemimpin yang hebat ketika dia sendiri itu dari dirinya sendiri itu memiliki gagasan.
ngerti tuh organisasinya, orang-orang yang dipimpinnya itu akan dibawa kemana, ngerti gitu. Dan dia mendapatkan dukungan. Bayangin aja kalau misalkan orang itu punya gagasan aja, wah kita mau ke sini, target kita ke sana dan sebagainya. Tapi nggak ada dukungan tuh dari orang-orang di sekelilingnya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Begitu juga ketika orang itu punya dukungan, dukungannya banyak gitu dari orang-orang, ayo, ayo, bisa kok kita bisa, tapi pimpinannya sendiri nggak tahu bisa apa gitu. Kita mau kemana emangnya gitu. Organisasi itu, kelompok itu tidak akan berjalan kemana-mana. Maka akan kita kategorikan gitu dari dua aspek tadi, dari gagasan dan juga dari dukungan teman-teman sekalian. Ada orang itu yang punya gagasan itu bagus, pinter gitu. Ketika misalnya, oke kita mau ke sini buat strategi itu bisa tak 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 tak, tak kita ke sini dan sebagainya. Tapi dia nggak dapat dukungan dari orang lain. Gitu, ya. Ada nggak ya? Kira-kira ada nggak sih yang kayak gini? Ada nggak kira-kira yang seperti ini? Dia punya gagasan, punya ide-ide besar, tapi dia nggak punya dukungan tuh dari lingkungan sekitarnya. Ini yang disebut dengan kaum-kaum elitis, gitu, orang-orang elitis. Kalau bahasanya dulu ketika kami masih berkutat dengan aktivitas kampus itu, bahasanya daki-daki gitu, bahasanya tinggi-tinggi gitu, bahasanya tinggi, oh kita gini, tapi dia nggak bisa membumikan bahasa itu dengan orang-orang di sekitarnya yang dia pimpin. Apa kita masuk kategori ini? Ijab dalam hatinya masing-masing gitu kali ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gitu. Nah ini yang sebenarnya diharapkan. Gitu. Orang yang punya gagasan hebat, tinggi, dan sebagainya, dia juga bisa mempengaruhi orang-orang lain, mendapatkan dukungan dari orang lain, gitu kan? Mendapatkan dukungan dari orang lain. Maka ketika itu bisa bertemu teman-teman semua, dukungan dari orang lain dan juga gagasan dari ini ya, gagasan yang dia miliki bertemu dengan dukungan orang lain, dia punya gagasan, disupport penuh oleh orang-orang di sekitarnya, orang yang dia pimpin, ya maka siap-siap. Itu akan menjadi perubahan yang sangat signifikan. Disebutnya dengan exponential leadership. Kepemimpinan yang dampaknya itu eksponensial. Eksponensial kan grafiknya teman-teman tahu ya, grafiknya eksponensial. Nggak linear gitu kan ya. Grafiknya tapi ya, naik gitu. Naiknya signifikan, makanya disebut eksponensial. Nah, yang ketiga, nah ini yang jangan sampai kita menjadi orang yang ada di posisi ini. Gitu. Orang yang ketika menjadi pemimpin nggak punya gagasan, nggak punya dukungan. Gitu. Dukungannya itu bukan dukungan penuh untuk maju, tapi dukungan di apa ya, tumbal gitu, dukungan tumbal. Mungkin pernah teman-teman ada komting gitu ya, dulu zaman-zaman kami itu kan ada istilah komting ya, komando tingkat angkatan ya, komando tingkat ya kalau tidak salah, saya lupa ya, nah panjangnya apa, di angkatan-angkatan gitu ya, di komtingnya gitu ya, nggak didukung tapi justru di apa ya, ya dia dipaksakan untuk berada di posisi itu gitu. Dia dipaksakan oleh lingkungannya itu bukan karena didukung pada dasarnya, tapi karena yang lain itu pada nggak mau, dan sebenarnya juga nggak mau sebenarnya dipimpin oleh orang itu, tapi paksakan aja orang itu gitu. Kira-kira tumbalnya lah, kira lebih gitu ya, tumbalnya. Orang ketika ditumbalkan itu biasanya nggak punya gagasan, karena dia sendiri pada dasarnya nggak mau di posisi itu. Nah, hati-hati gitu kalau kita di posisi itu nggak punya tim yang support kepada kita, ya, dan juga kita sendiri nggak punya gagasan, maka siap-siap organisasi yang kita pimpin itu siap-siap mengalami kecelakaan, kurang lebih gitu ya, siap-siap mengalami kecelakaan gitu, karena kita tinggal nunggu waktunya saja, Nah, ada juga nih pemimpin yang begitu gitu, yang punya dukungan banyak tapi nggak punya gagasan, huri-hurinya itu banyak, huri-hurinya, dukungannya banyak tapi nggak punya gagasan. Ya cenderung dia akan menyenangkan orang-orang di sekitarnya saja, organisasinya nggak akan berkembang, nggak akan berubah, nggak akan bertumbuh ini ke sini dan sebagainya. Dia lebih cenderung pengen disenangi oleh orang lain saja, tapi tidak siap membuat orang lain itu bergerak menuju ke arah tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Ya, gitu ya. Nah ini empat kategori ini. Nah teman-teman atau kita berada di posisi yang mana? Boleh mungkin dituliskan di kolom chat kira-kira teman-teman semua, ya, teman-teman semua itu ada di posisi mana nih? Elit kah, gitu ya? Populis kah, gitu? Eksponensial kah, gitu? Atau eksidental, gitu?
kecelakaan gitu ya. Kita belum punya kapasitas untuk mempengaruhi orang lain atau nggak punya teman juga gitu ya. Terus nggak punya gagasan lagi. Kita di posisi yang mana? Atau masih aduh, malu deh kalau mau nulisin gitu ya. Nggak usah ditulisin, nggak usah ditulisin mas. Saya jadikan renungan bagi diri saya sendiri gitu kan barangkali gitu ya. Ya, nggak apa lah ya. Sepertinya malu-malu gitu kan, malu-malu. Ya. Ya paling tidak kita punya kesadaran kita berada di posisi mana gitu. Karena perubahan itu baru bisa kita lakukan ketika kita punya kesadaran sekarang kita di posisi mana. Kalau kita nggak sadar dulu posisi kita ada di mana, kemudian kita mau kemana, ya nggak mungkin kan. Ibarat kita pakai Google Maps gitu, kan kita juga mesti tahu kan sebelum kita menentukan rutenya yang akan kita tentukan kemana, kita harus tahu dulu kan posisi kita itu ada di posisi mana. Ya, kita harus tahu dulu. Ya nggak apa-apa kita punya kesadaran. Wah kayaknya saya masih di accidental gitu. Nggak apa-apa lah ya. Accidental nanti bergerak lah paling nggak bergerak. Bergeraknya kemana terserah teman-teman mau bergerak kemana. Mungkin kalau bergerak kayak eksponensial itu menurut saya kita tetap harus melewati dulu nih. Kita ke aspek populis dulu atau ke elitis gitu ya. Kita mau ke kanan sini gitu ya. Kita mau ke kanan sini atau mau ke atas gitu. Jalan yang ingin kita tempuh. Ya masing-masing pasti akan punya konsekuensinya ketika kita akan menempuh jalan itu. Kita pengen populis dulu gitu. Ya kita memperbaiki bagaimana kompetensi komunikasi kita agar kita bisa diterima oleh orang lain. Agar kita, apa yang kita sampaikan itu lebih bisa berdampak kepada orang lain. Kalau kita mau elitis, pelajari itu konsep-konsep dalam ilmu visioning itu seperti apa sih? Ya. Bicara gagasan nanti ada kompetensi tersendiri teman-teman yang bisa kita pelajari juga. Itu ada namanya kompetensi visioning. Kompetensi melihat ke depan. Itu kompetensi tersendiri. Qadarullah saya itu diberikan amanah beberapa kali untuk mendampingi program-program ya, program-program persiapan leader di beberapa institusi atau perusahaan. Gitu ya. Terakhir itu di Utama Karya Infrastruktur. Ini mungkin yang berdekatan ya dengan teman-teman semua gitu ya, dunia sipil lah gitu ya. Utama Karya Infrastruktur ini kan salah satu anak BUMN yang mengerjakan tol di Sumatera ya teman-teman. Di sana itu kemarin terakhir kita sedang menyiapkan untuk calon-calon mungkin jabatannya satu tingkat di bawah direktur ya, di atasnya manajer tapi di bawah direktur Mas ya. Kita kemarin nyiapkan mereka untuk di posisi itu gitu. Usianya sekitar 30-an ke atas ya, 33, 35 gitu dan sebagainya. Kemarin salah satu aspek ya, salah satu kompetensi harus dimiliki oleh mereka itu adalah aspek visioning gitu. Aspek untuk memiliki gambaran ke depan. Kompetensi untuk merencanakan organisasi ini mau kemana sih? Itu jadi kompetensi harus dimiliki oleh mereka. Nah, kalau sekarang teman-teman di kampus tuh belajar, sederhananya teman-teman pasti belajar tuh, analisa SWOT. Iya kan ya? Belajar kan? Analisa SWOT. Itu juga mereka pelajari teman-teman semua. Dan itu dipakai, benar-benar dipakai tuh di dunia industri. Di perusahaan saya, baru 2 hari yang lalu ya, Kamis dan Jumat kemarin. Kamis dan Jumat kemarin kita baru menggunakan tools yang teman-teman gunakan di kampus juga. Ya, itu dipakai teman-teman semua. Kalau teman-teman bicara nanti keilmuan teman-teman di dunia sipil, gitu ya, dunia sipil artinya membangun bangunan dan sebagainya. Gitu. Saya tidak terlalu yakin 100% ilmu teman-teman itu akan dipakai sampai di level teman-teman nanti berada di level direksi. Tapi ketika teman-teman bicara soft skill gitu ya, bicara tadi ilmu vision gitu ya, ilmu strategi dan sebagainya, itulah insya Allah itu justru nanti akan dipakai ketika teman-teman nanti masuk ke dalam industri di level-level manager up lah paling tidak. Tapi kalau level staff ya masih dipakai, tentunya ilmunya teman-teman di teknik sipil itu masih mayoritas dipakai. Tapi soft skill-nya tetap diperlukan. Tapi kalau level yang lebih atas lagi, ilmu-ilmu yang teman-teman pelajari di organisasi, analisa SWOT, dari SWOT nanti mengarahnya ke pembuatan strategi, ya strategi itu gimana sebagainya, itu nanti selalu dipakai. Oke, itu di luar konteks pembahasan di kali ini ya. Tapi kompetensi membuat gagasan, menyusun gagasan, itu sendiri ada kompetensinya tersendiri yang harus juga kita persiapkan. Ketika kita memimpin itu kita benar-benar memimpin dengan dampak yang luar biasa. Ya, gitu. Kita bergeser. Nah, tadi di
slide sebelumnya kita ada 3 kata kunci kan ya teman-teman, nanti tadi semoga ingat ya. Di dalam definisi kepemimpinan tadi ya kan ada 3 kata kunci, ada kompetensi, ada pengaruh, kemudian ada tujuan. Ya, ada tiga hal yang tidak boleh kita lupakan ya. Ada kompetensi atau kemampuan gitu ya, terus kemudian ada pengaruh, dan kemudian ada tujuan. Pertama kita akan bicara kompetensi teman-teman semua. Dalam dunia pembelajaran ya, dunia people development, kompetensi itu dibagi ke dalam 3 aspek. Ya, 3 aspek: sikap, keterampilan, pengetahuan. Jadi orang kompeten itu tidak cukup dia bisa apa, itu nggak cukup. Tapi di balik dia bisa apa itu, dia juga harus tahu bagaimana sebenarnya konsepnya itu seperti apa. Dia tahu apa, ya. Lalu bagaimana dia melakukan itu dengan benar. Saya ingin menggambarkan contoh, ya, contoh hal yang sederhana ketika kita menaik kendaraan bermotor, teman-teman semua. Saya yakin di sini semuanya sudah punya SIM C lah paling nggak ya, SIM C. Anggaplah punya SIM C. SIM C itu kan sebenarnya surat izin mengemudi itu kan pada dasarnya adalah bentuk kita punya kompetensi dalam mengendarai kendaraan bermotor gitu ya. Kita punya kompetensi itu. Kita punya pengetahuannya ya. Kita punya pengetahuannya, kita bisa ya, kita punya keterampilannya dalam mengendarai motor itu, dan kita bisa mengendarai motor itu dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang berlaku. Ya. Saya yakin mayoritas orang yang berkendara motor itu punya SIM. Nah, ini akan terlihat kita punya kompetensi atau tidak itu ketika misal contoh ketika kita berada di perempatan. Ini sering terjadi case di Surabaya. Ya. Mayoritas orang itu tahu kan gitu, bahwa ketika ada lampu merah gitu. Lampunya merah ya di perempatan, itu lampunya merah itu kita harus berhenti. Ya. Caranya berhenti pasti juga tahu dan bisa gitu. Tinggal gasnya diturunkan, jadi ya gasnya diturunkan, lalu remnya ditarik kan gitu ya, atau diinjek gitu kan. Tergantung teman-teman motornya matic atau manual gitu ya. Itu tahu caranya begitu. Tapi ketika berhadapan dengan case itu, sikapnya bagaimana? Sikapnya bagaimana? Benar nggak dia ketika melihat lampu merah itu, dia turunkan gasnya kemudian diinjek remnya? Atau justru sebaliknya, lampunya udah kuning ya misalkan gitu, udah indikasi kuning, tahu kalau habis kuning itu mesti merah kan? Dia bukan menurunkan gasnya, tapi justru gasnya ditarik ya, dijauhkan tuh kakinya dari remnya. Justru semakin kencang. Ada kan perbedaan sekali. Meskipun sama-sama bisa mengendarai kendaraan bermotor, tapi sikap dia, bagaimana menggunakan keterampilannya dia miliki, pengetahuan dia miliki itu nggak sama. Maka di sebagian orang itu justru ayo kita perbaiki sikapnya dulu. Kita perbaiki adabnya dulu. Ya, sama halnya dengan kepemimpinan juga begitu. Ada ilmu kepemimpinan itu banyak, teman-teman. Ilmu kepemimpinan itu banyak. Bagaimana mempengaruhi orang lain, gitu ya. Bagaimana kita bisa diterima di lingkungan sekitar kita itu banyak. Ya, setelah kita pelajari itu kan kemudian kita terapkan. Kita bisa enggak? Kita bisa enggak? Setelah kita tahu, kita itu punya pilihan. Kita mau menjalankan itu atau tidak. Ya, ini kita bicara soal kompetensi. Dan bicara kompetensi itu dilatih. Nah, karena kepemimpinan itu adalah kompetensi bukan jabatan tertentu, teman-teman semua, ya bukan jabatan tertentu, ya kita harus bisa melatihnya dan harus dilatih. Karena kalau kita ingin menguasai sesuatu, apalagi berkaitan dengan kompetensi, tapi kita tidak pernah melatihnya, teman-teman, ya kita nggak akan pernah bisa, ya nggak akan pernah bisa. Ada kendala sedikit. Oke. Gitu ya. Jadi kompetensi itu harus kita latih dan terus kita latih. Sekali lagi kepemimpinan itu bukan posisinya, tapi kemampuan kita. Karena itu kemampuan kita bisa melatihnya. Makanya dulu saya pernah ada di namanya rumah kepemimpinan. Itu tempatnya untuk melatih kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu bukan ujuk-ujuk ada atau tiba-tiba kita punya kompetensi itu, gitu ya. Tapi itu harus sesuatu yang kita latih. Dan sejauh mana kita melatihnya, itu kan kita itu. Ketika kita diberikan amanah, berani nggak sih kita mengambil amanah yang diberikan kepada kita itu? Atau justru kita menghindar, gitu ya? Atau justru kita menghindar. Nah, tadi kita bicara tentang exponential leadership. Tadi ada 2 hal ya, gagasan dan kemudian ada juga namanya dukungan. Kalau